cuman cara ini ya, cara yang gini. Jadi cari batas bawahnya dan batas atasnya. Kalau dimutlakan gini kan kayak mengubah fungsi ya, seolah-olah kan mengubah fungsi, nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oh ya, ini saya ngelihatnya dari bukunya Bu siapa ya? Dari UT. Karena kalau lihat Purcell, jadi saya cari beberapa referensi, ada yang Purcell, ada yang lain, saya combine. Ada yang dari ini juga dari Purcell, tapi dari Purcellnya beberapa aja. Ini ya. Ini contoh selanjutnya. Jika limit mutlak AN adalah 0, maka limit AN adalah juga 0. Nah, ini lebih gampang ya kalau ini ya. Kalau ini jelas lebih gampang. Nah, kalau begini nih pinter-pinter menganalisisnya. Jadi butuh basic kalkulus satunya yang kuat. Oh, kalian bukan Bu Sri ya? Kalkulus satunya ya? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Lupa saya. Tapi diajarin ini kan yang limit ya? Iya, Bu. Ya, Iya, diajarin. aman berarti. Nah, kita disuruh buktikan ini. Nah, limit AN adalah 0. Kita cari sesuatu yang mengapit dulu. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, kalau gini nganalisisnya gimana, Bu? AN. Oke, analisisnya sama ya. Kalau nggak ganjil genap, positif negatif. Jadi dicari beberapa kemungkinannya. Nah, kalau AN gini kan positif negatif kan nggak ngefek ya. Positif negatif. Kalau tadi kan ganjil genap, ya kan? Kalau tadi kan ganjil genap pangkat ya, bentuk pangkat kan hasilnya beda kan ya antara ganjil genap. Apalagi ini negatif gitu. Nah, ini gimana? Kalau dapat ganjil genap ya sama aja. Berarti kita bikin kemungkinan kalau dia positif negatif. Nah, AN ini kan dia kemungkinannya bisa positif atau negatif ya. Atau negatif. Dan kita nggak ngerti ini AN yang dimaksud ini apa? Ini positif atau negatif gitu. Jadi anggapannya yang mengapit dia berarti sama-sama AN tapi yang ini negatif, ini positif. Itu kan ya. Cuman nulisnya gimana? Kalau kita cuman nulis minus AN begini, nah, ya kalau AN-nya positif. Kalau AN-nya positif, dia jadi negatif, bener. Kalau AN-nya ternyata negatif, nah, kan sama-sama AN, kan gini ya. Nah, kan sama-sama AN, ini. Jadi malah ruwet. Nah, jadi gimana? Nah, berarti AN-nya kita anggap positif untuk ini ya, mencari pengapitnya. Nah, kita buat begini. Nah, kalau ini kan jelas ya. Jadi batas bawahnya dia pasti AN-nya negatif, batas atasnya dia pasti AN positif. Jadi kita mutlakan. Gitu. Nah, dari sini udah sama ya. Di sini itu sama kayak tadi, kita cari limitnya. Limit N menuju tak hingga sama dengan minus limit N menuju tak hingga dari mutlak AN. Nah, ini sudah diketahui limitnya. Ya, limit mutlak AN dia 0, berarti ini jelas 0. Karena limit ini, berarti kesimpulannya karena limit ini sama dengan limit ya mutlak AN sama dengan 0, maka limit dari AN adalah 0. Nah, ini maksudnya teori apit seperti ini. Semoga bisa dipahami.
Terus ini kekonvergenan barisan ya, baru masuk materi intinya nih. Ini ya. Barisan AN dikatakan konvergen ke L, ya. L, di mana L ini elemen bilangan real. Ya. Jadi artinya apa? L ini bisa negatif, bisa positif, bisa nol. Ya. Jika limit AN sama, oh salah ngetik saya. Oh, konvergenan. Salah. Kalau PPT kan bisa diedit ya, ini udah jadi PDF. Bisa diedit. Nah, gini ya. Jadi barisan AN dia konvergen ke L ya, konvergen ke L atau menuju L ini ya. Di mana L ini elemen bilangan real, nanti bisa positif, negatif atau nol jika ya jika limit dari AN, nah limitnya menuju tak hingga ya. Limit dari AN itu sama dengan L. Harusnya ini L ya. Nah, harusnya L. Nah, kalau dia nggak punya limit gimana? Kalau dia nggak ada limit, ya berarti barisan itu tidak konvergen atau istilahnya divergen atau tidak konvergen. Tidak konvergen jika tidak punya limit. Tidak punya limit. Nah, atau bisa juga tidak punya limit atau bisa juga dia bukan bilangan real. Ya. Bukan bilangan real berarti artinya dia tak hingga atau min tak hingga. Atau dia beroskilasi. Jadi ini sebenarnya nyambung sama tidak punya limit sih. Kalau eh, kalau beroskilasi itu kayak gini nih misalkan apa ya? Beroskilasi itu kayak fungsi sinus gitu loh. Nah, dia itu polanya selalu sama. Coba ya. Kita cari fungsi yang beroskilasi. Fungsi beroskilasi. Ini balik ke teorinya limit ya jadinya. Ya kan? Diingat ini ya, syaratnya limit itu ada, ya. Limit itu ada ketika limit kiri sama limit kanannya dia sama, gitu ya. Limit kiri sama limit kanannya dia sama. Nah, itu yang penting. Nah, beroskilasi itu kayak apa? Kayak ini. Nah, cek ya. Jadi ada yang dia berhimpit. Tuh. Ya kan? Ketika X dekat dengan ini ya, dekat dengan 0,
fx-nya dia berfluktuasi tak terbatas di antara -1 sampai 1. Jadi limit fungsi dari sin seper x di titik 0 itu tidak ada. Ya kan? Jadi diingat ya, limit itu ada ketika apa itu dibuka lagi kalkulus satunya. Kalau nggak salah limit kiri sama limit kanan terus harus sama dengan nilai fungsinya ya. Jadi misalkan fx gimana sih, saya juga ini. Kayaknya ada 3 syarat deh limit itu ada ya. Limit itu ada. Kalau 1 limit, ini limit fx ya. Fx ada. Limit di titik x ini ya. Di x sama dengan a gini ada, gini ya. Kayaknya gini teorinya. Ketika ini ya. 1 limit ini ya. X menuju A dari kiri sama dengan limit X menuju A dari kanan. Gini ya. Terus hasil limitnya itu sama dengan FA. Udah, satunya saya lupa. Kayaknya cukup ini deh. Nah, ini silakan dibaca lagi ya maksudnya gimana. Nah ini. Ini kan limit kiri sama limit kanannya beda. Kita lihat ya. Ini kan di titik 1. Titik 1. Di titik 1 dia dari kiri, ini ya. Dari kiri nilainya -1. Ya. Dari kanan nilainya 1. Ini kan nggak nyambung ya. Biasanya yang ada limitnya itu ketika fungsinya dia kontinu. Nah, kontinu itu gimana? Dia kalau digambarkan kurang lebihnya begini. Bahkan ini 1. Nah, bahkan gini. Nah, kalau ini kan dia dari kiri, kan ini N ya. Dia dari kiri nilainya N, dari kanan pun, nah itu juga nilainya N. Nah, kalau ada kondisi begini, berarti dia fungsinya kontinu. Kalau fungsi kontinu, dia punya limit. Kemungkinan punya limit ya. Belum tentu juga, karena lihat dulu syarat yang kedua tadi, nilai fungsinya ada atau enggak. Gitu. Ya. Silakan dicek lagi catatan kalkulus satunya. Nah, ini ya, fungsi tak terbatas. Nah, tak terbatas ini berarti hasilnya minta atau tak hingga ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini silakan dibaca lagi teorinya. Saya juga ini sih agak-agak lupa harus buka lagi. Karena kan limit ini paling banyak rumusnya ya. Cara mengerjakannya kan paling banyak nih rumusnya. Harus buka catatan dulu. Ada kita yang tadi. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini yang pakai L-Hospital. Pakai L-Hospital, tapi saya pakai limit yang manual aja. Pokoknya yang memudahkan kalian mengerjakan lah. Nah, ini kita coba lihat nih. Barisan AN ya, AN-nya 2 plus N per 4N itu konvergen ke 1/4. Karena limitnya, kayaknya saya belum baca yang ini deh. Sudah ding, sorry. Ini ya, kita lihat yang contoh 1, contoh 6. Barisan AN, ya,
dengan AN-nya 2 plus N per N, per 4N, konvergen ke 1 per 4. Coba kita cek. Kita cek pakai limitnya. Limit N menuju tak hingga, tadi ya. Limit N menuju tak hingga dari AN 2 plus N per 4N ini ya. Nah ini kalau N-nya dimasukkan kan tak hingga per tak hingga ya. Jadi kita bagi pangkat paling tinggi ini sama dengan limit N menuju tak hingga N 2 per N plus 1 ini ya per N ini 4. N-nya bisa hilang, sisanya limit N menuju tak hingga 2 per N plus 1 per 4. Ini pakai cara tadi ya. Pakai cara yang tadi. Oh, salah. Oh, boleh deh gini deh. Nah, pakai cara tadi ya. Ini langsung aja begini. Nah, ini kan ketahuan ya. Ini 0 karena per tak hingga ya. Ini 0 plus. Nah, ini limit konstanta 1 per 4. Hasilnya 1/4. Sama ya. Hasilnya 1/4. Nah, jadi kesimpulannya barisan AN ini ya. Dengan AN sama dengan ini 2 plus N per 4N konvergen menuju 4. Kalau dia 0 ya berarti konvergen menuju 0. Kalau dia nggak ada limitnya ya berarti dia tidak konvergen. Pokoknya dia harus ada limitnya. Nanti dia konvergen. Nah, terus kita coba contoh yang kedua. Barisan AN dengan AN-nya ini min 1 pangkat N. Ya. Barisan AN dengan AN-nya min 1 pangkat N adalah divergen. Karena limit barisannya beroskilasi untuk apa nih? Untuk N ganjil limit barisannya min 1 dan untuk N genap limit barisannya plus 1. Iya ya. Jadi kalau N-nya ganjil dia hasilnya negatif. Kalau N-nya genap dia hasilnya positif. Nah, harusnya baik dari ganjil ataupun genap dia harus sama biar ada limitnya. Nah, ini kan beda. Jadi dia nggak punya limit. Nanti barisan AN karena barisan AN gini ya, tidak punya limit, ya, maka barisan AN tidak konvergen. Barisan berarti ini karena AN tidak punya limit, gini aja. Oke. Nah, terus contoh yang ketiga, ya, ada barisan AN dengan AN-nya adalah min N. Nah, kita lihat nih. Ini kan kalau kita cek ganjil genap kan nggak ngefek ya. Coba kita limitkan. Limit
menuju tak hingga dari AN. Dari min N. Ini ya. Min N. Nah, ini kan kalau dimasukkan tak hingga kan jadi min tak hingga ya. Nah, berarti karena dia min tak hingga, ini ya. Karena limit N menuju tak hingga dari min N sama dengan min tak hingga, maka barisan AN tidak konvergen. Ini semoga tulisan saya terbaca ya. Kok makin lama makin jelek nih. Ini kurang lebihnya begitu. Nah, ini ada contoh nih. Tentukan konvergensi dari barisan berikut. Ini sama ya. Sama kayak tadi, contohnya dibagi N, ya. Dibagi N. Ini N sama dengan N per 2N. N-1. Kita limitkan nih ya. N per 2N-1. Nah, ini sama ya. Ini kalau tak hingganya dimasukkan, jadi tak hingga per tak hingga, berarti ini dibagi pangkat tertinggi, N-nya saya keluarkan, ini hilang, jadi limit N menuju tak hingga 1 per 2 min 1 per N. Nah, ini kan limit 1 per N ini kan 0 ya. 0 berarti hasilnya setengah. Ya kan? Artinya, barisan AN, sehingga barisan AN, dengan AN sama dengan N per 2N min 1, konvergen menuju setengah. Udah, kayak gini aja. Jadi, ngerjakannya pakai limit. Gitu. Nah, kalau yang nomor 2 ini gimana? Ini nomor 2 AN sama dengan 1 plus 1 per N pangkat N. Nah, ini sebenarnya kalau cara manualnya ya, kalau ada pangkat begini, jadi kan kita mau melimitkan nih. Limit N menuju tak hingga dari AN gini ya. Sama dengan N menuju tak hingga 1 plus 1 per N pangkat N. Nah, kita kan nggak punya sifat limit yang ada pangkatnya kan ya. Nah, kita nggak punya sifat limit yang ada pangkatnya, jadi otomatis mau nggak mau pangkatnya ini diubah sedemikian hingga nggak ada pangkatnya. Oke. Jadi caranya gimana? Ini saya agak-agak lupa kalau begini nih. Kan misalkan makan apa ya? Saya kode di sini aja. Fx sama dengan 1 plus 1 per x pangkat n. Oke. Nah, untuk menghilangkan n-nya kita len-kan. Ya, len fx kan berarti n len 1 plus 1 per x. Jangan lupa sifat len ya. Len a pangkat n sama dengan n len a. Nah, ini untuk menghilangkan
Ini kan fungsinya len ya. Ini len, sedangkan soalnya fx, kita kembalikan ke soal. Berarti biar lennya hilang, kita eksponenkan. Eksponen n len 1 plus 1 per x. Nah, ini kan sama dengan fx dengan e pangkat n len 1 plus 1 per x. Ya, sifatnya eksponen, e pangkat len x sama dengan x. Udah, berarti kalau pakai cara ini, ya ikut kayak di PPT, itu begini. Nah, nanti ini dilimitkan. Limit n juta hingga halu. Saya, something wrong. Ini harusnya x ya. Ini harusnya x. Sorry. Ini x. Ini x. Ini x. Ini ya. Nah, ini mau pakai x boleh, pakai n juga boleh. Tapi harus match ya variabelnya. Ini e pangkat x len 1 plus 1 per x. Nah, kita harus menghitung limitnya ini. Nah, ini ribet. Ini saya agak lupa caranya gimana. Nah, jadi sebenarnya ada sifat khusus dari limit. Ada sifat khusus dari limit. Bentar saya lihat dulu. Jadi sifat khusus dari limit itu hasilnya adalah E. Tapi dia menuju 0. Kayak saya kok lupa. Bentar saya lihat dulu ya. Nah, ketemu. Jadi rumusnya itu limit x menuju 0, ini ya. Dari 1 plus x pangkat 1/x. Hasilnya adalah I. Nah, ini sifat khusus dari limit. Oke, berarti dari sini gimana? Nah, berarti ini misalkan kalau mengerjakan yang ini ya. Jadi, limit n menuju tak hingga dari apa soalnya tadi nih? 1 plus 1 per n. 1 plus 1 per n pangkat n. Gini ya. Nah, berarti ini saya misalkan. Jadi, misalkan y-nya adalah 1 per n. Ada limit ini 1 plus 1 per n-nya jadi y. Nah, berarti n-nya ini kan 1 per y ya. Berarti n adalah 1 per y. Nah, kita lihat nih. Kalau n-nya menuju tak hingga, y-nya berapa? Nah, kan n-nya tak hingga. Kalau n-nya menuju tak hingga, berarti kan y-nya menuju 0. Nah, udah. Nah, ini match kan sama sifat khususnya. Nah, ini karena dia udah match sama sifat khususnya, jadi langsung aja ini sama dengan ada sifat khususnya. Nah, udah nih. Udah materinya sampai sini. Nanti silakan dicoba ya. Silakan dicoba ini kekonvergenan barisan nomor berapa ya enaknya? Nomor 5. Tapi nomor 5 sudah sering dibahas.
nomor berapa nih enaknya yang dibahas nih? Nomor 8 deh. Coba nomor 8 ya. Nanti sisanya Iya, silakan Bu. dikerja dicoba. Nanti kita bahas nomor 8, nomor 7 juga boleh, nomor 10 juga boleh. Silakan dicoba. Terus ini ada soal lagi sebenarnya sih. Nah, tapi ini kan lebih lebih dalam ya. Jadi ini kita harus nyari rumus eksplisitnya dulu. Ini boleh dicoba nih sekalian yang mana ya? Yang nomor 22 aja deh. Coba yang nomor 22. Silakan dicoba. Saya minum dulu. Silakan dicoba dulu. Ya. Gampang yang ngerjakannya dilimitkan menuju tak hingga. Kalau ada hasil limitnya berarti dia convert. Kalau enggak dia di forget. Ini mungkin mulai besok ini yang agak banyak materinya. Deret semua. Silakan dicoba dulu. Di sini kita bahas. Kita bahas ya. Coba nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. AN sama dengan N cos X per 2N min 1. Oke, ini kita cari dulu limitnya. Oke, biasanya begini ya. Kita tulis dulu. Nah, ini kalau udah tak hingga per tak hingga, kan ya, dimasukkan ini tak hingga per tak hingga, berarti kayak tadi dibagi dengan pangkat variabelnya yang paling tinggi. Nah, ini N
Ini 2 min seper N. Nah. Ini berarti kan N-nya hilang. Nah, berarti sisanya limit cos P. Sorry. Oh, PX ya. Kok PX ya? Tipe ini harusnya PN. Harusnya PN ya? Harusnya PN. Nah. Per 2 min seper N. Oke, kita pisahkan satu-satu. Ini limit N menuju tak hingga dari cos PN. Ini ya. Limit N menuju tak hingga 2 dikurangi limit N menuju tak hingga ini seper N. Oke, jadi ini kadang saya kalau lagi niat banget saya kasih kurung gini ya. Kalau enggak. Jadi sebenarnya kalau dulu saya diajarinnya disuruh pakai kurung. Cuman kalau lihat di Pursal nggak pakai kurung. Jadi ya sudah. Kadang pakai, kadang enggak. Intinya nggak diwajibkan sama Pursalnya. Cuman biar lebih rapi aja. Nah, ini kita coba hitung. Ya. Ini penyebutnya dulu kita hitung. Limit konstanta ini 2 dikurangi limit seper N dia 0. Ya. Tinggal kita cari limit cos Pn. N-nya dimasukkan tak hingga. Cos tak hingga. Nah, cos tak hingga ini gimana? Kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, kita alternatifnya gimana? Kita coba pakai teori Apit. Tadi kan kita udah belajar ya. Udah belajar teori Apit. Kalau pakai teori Apit kira-kira bisa nggak? Cos Pi sorry, terlalu jauh. Jangan. Kita cari dulu kira-kira dia punya limit atau enggak. Gitu ya. Kalau misalkan dia kira-kira punya limit, nah limitnya berapa, baru kita pakai teori Apit. Nah, kita cari dulu nih, kira-kira cos Pn ini punya limit enggak? Nah, kita analisis dulu ya. Cos Pn. Nah, jangan dilupakan kuadran kosinus, sinus kosinus. Ini 0, ini pi, ini berarti pi per 2, ini 3pi per 2. Ini yang positif adalah sinus ya. Ini sinus positif, ini tangen positif. Kuadran 3 yang positif apa ya? Iya, tangan, bener. Ini tangan positif ya. Ini kosinus yang positif. Ini tanggalnya positif karena sinus kosinusnya sama-sama negatif di kuadran 3. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat. Nah, kita lihat nih. Ini kan juga memuat 2pi ya. 2pi kan di sini. Nah, kita lihat nih. Cos pi. Nah, kalau n-nya ganjil, kalau dia n-nya ganjil, misalkan cos pi, cos 3pi, ya, cos 5pi, ya kan ya. Nah, cos pi ini kan 1 ya, cos pi ya. Cos pi kan 1. Bener nggak cos pi itu 1? Cos pi. Bener ya? Bener. Cos 0, cos pi sama 1. Nah, ini kan karena pi-nya jadi kuadran 2. Nah, yang
positif adalah sinus, berarti kosinusnya negatif. Cos 3pi negatif juga. Cos 5pi dia negatif. Kalau n-nya genap, ini ya. Positif, ini negatif. Nah, kalau n-nya genap, cos 0, 1. Cos 2pi, ya. Cos 2pi dia juga 1. Cos 4pi kan dia di sini juga nih. Di kuadran 4 ya. Di kuadran 4, kuadran 1 ya. Nah, ini kuadran 4 dia positif juga ya. Ini positif juga. Nah, berarti kan dia nggak punya limit nih, karena nilai kosinusnya ketika ganjil sama genap dia beda. Jadi, berarti ini tidak punya limit. Ini nggak ada limitnya. Jadi, kesimpulannya, kesimpulannya, kesimpulannya ini ya, barisan AN konvergen gini ya. Konvergen atau tidak konvergen gini ya. Ini lebih bagus ditulis fungsinya. Barisan AN dengan AN sama dengan ini cos n per 2n min 1 gini ya. Dia divergen ya. Divergen karena limit limit dari cos Pn tidak ada. Udah, jadi gini aja. Nah, kalau misalkan kira-kira dia ada limit, ini contohnya kayak nomor 10 ya. Coba kita lihat. Nah, ini kan E pangkat min N kali sin N. Nah, kita tinggal menganalisis sinusnya. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Kita tinggal menganalisisnya. Nah, kalau sinus gimana? Nah, sinus ini kan ya, sinus N. Dia kan dibilang sinus N. N-nya bisa positif. Ya. N-nya bisa positif, bisa negatif. Ya kan? N-nya bisa positif, bisa negatif. Oh, nggak bisa sih, sorry. Kalau sin begini, kalau sin N, saya kira tadi ini sin P. Kalau sin begini, ya. Kalau sin N, kalau sin N doang, ini berarti kalian harus cari lewat kalkulator. Sin 1 itu nilainya berapa? Pokoknya sin genap sama ganjil ya. Sin genap sama ganjil, kalau memang dia hasilnya, misalkan sinus ganjil ini positif. Terus sinus genap dia positif. Nah, karena dia sama-sama positif, berarti harusnya dia punya ini nih, punya limit gitu. Harusnya dia punya limit gitu. Nah, terus limitnya berapa? Coba kalau kita cari pakai teori Apit. Kalau pakai teori Apit, nilai sinus ini kan paling kecil minus 1 ya. Paling kecil minus 1, paling gede 1. Nah, dia kalau pakai teori Apit nggak ketemu nilainya. Nah, jadi anggap aja kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu nilai sinus berapa, karena pakai kalkulator juga tidak memungkinkan gitu. Anggap aja lagi ujian ya, nggak pakai kalkulator, nggak memungkinkan nih cari nilai sinusnya berapa, limitnya. Akhirnya kita cari limit dari E pangkat minus ya. E pangkat minus N. Nah, ini yang paling gampang nih.
Kenapa gitu? Karena coba lihat ya, dicoba. Pangkat minus N ini kan kalau diubah ke pecahan kan 1 per pangkat N ya. Kalau diubah ke pecahan kan jadi pangkat min N jadi 1 per pangkat N. Kalau misalkan N-nya menuju tak hingga, ya. Nah ini sama kayak ini ya. Sama kayak apa? Super N tadi. Ini harusnya mendekati 0. Kenapa? Coba kalian lihat grafiknya. Grafik eksponen ya. Ini balik lagi ke kartu. Nah, ngelihat grafiknya pangkat X. Nah kan? Lihat nih. Copy aja lah di sini. Tidak bisa ternyata. Oh, bisa. Nah, ini grafik pangkat X ini kan berarti X-nya semakin besar ya. Kalau X-nya semakin besar, berarti dia semakin menuju tak hingga. Ya kan? Dia kan nilainya semakin besar. Nah, berarti kalau seper penyebutnya semakin besar, dia otomatis menuju 0. Nah, berarti nomor 10 ini limitnya dia jelas 0 karena limit pangkat minus pangkat minus N dia 0. Walaupun kita nggak ngerti ini sebenarnya limit sin N ini berapa. Tuh, ya, jadi pinter-pinter kita cari caranya. Oke. Terus yang nomor 7 sih. Nomor 7 berarti gimana nih kalau nomor 7? Nomor 7 ini ya sama kayak tadi ya. Ada minus 1 pangkat N. Tadi ini jelas minus 1 pangkat N nggak punya limit. Ya, karena dia kan beda ya. N ganjil sama genap. Berarti dia jelas ya. Nah, ini tadi saya kira sinusnya sinus PN. Kalau dia misalkan sinus PN, ya, kalau misalkan dia sinus PN, kita cek. Sinus PN ketika N-nya dia ganjil, N-nya ganjil kan berarti di sini ya, sebelah kiri, dia positif. Ketika N-nya genap, dia juga positif. Berarti sinus PN ini dia ada limit. Sin PN dia ada limit. Gitu. Cuman limitnya berapa, nah itu yang nggak tahu nih. Yang harus kita cari. Ya kan? Pakai teori apit ya. Kalau pakai teori apit juga nggak bisa karena misalkan sin PN ya. Sin PN ini kan berarti paling kecil nilainya dia minus 1. Ya. Paling kecil dia nilainya 1. Dia nggak bisa pakai teori apit. Kalau mau diakali ini kasih minus, ubah semua nggak bisa. Dia pakai teori apit nggak bisa. Nah ini sin PN nanti silakan dicoba sendiri buka catatannya. Terus yang nomor 22 gampang ya polanya. Kita cari dulu polanya nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Oh, ini berubah terus. Berarti dia ini enter. Nah, ini 2-nya dia tetap. Ini 2. Ini ketika N-nya 1. Berarti ini pangkat N plus 1. Polanya udah ketemu. Tinggal cari limitnya. Kan? Tinggal dicari limitnya. Nah, ini nih cari limitnya nih. Ini kan nggak bisa pakai cara ini ya. Nggak bisa pakai cara manual. Misalkan limit N menuju tak hingga N per 2 N plus 1. Nah, ini kan kok dimasukkan tak hingga kan bukan tak hingga per tak hingga. Jadi, kalau ketemu kasus begini, kayaknya perlu pakai L hospital kayaknya nyambung sama turunan ya. Nanti silakan coba dicek.
Biasanya pakai L Hospital. Nah, silakan coba dicek lagi ya caranya L Hospital gimana. Nah, nanti silakan dicari hasilnya apa. Dan nomor 21, kalau nomor 21 gimana nih? Oh ya, pokoknya cari polanya. Cari polanya nih yang harus pinter. Misalnya kalau cowok cepet ini. Ini N per N plus 1. N, N per N plus 1. Nah, benar. Ini, kalau udah ketemu polanya tinggal cari limitnya. Adalah 0. Limitnya 0. Jangan dicoba ya. Buat latihan. Ya. Ini silahkan dibuka lagi ya catatannya L Hospital. Besok waktu materi deret kita coba pakai L Hospital. Baik, Bu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum buku sih. Ini materi limit loh. Belum ada, Bu. Belum ya? Insya Nanti Allah. silakan dibuka ya catatannya ya. Catatan limitnya silakan dibuka. Baik, Bu. Baik. Iya, Bu. Oke. Sudah, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Mohon maaf saya off cam ya. Sebentar ini saya capture dulu. Itu nggak ada absennya ini loh. Yang bikin. Mana ya baiknya ya? Saya taruh sini aja. Bu, permisi izin tanya. Silahkan. Kalau rekamannya tuh ditaruh di e-learning atau di YouTube gitu, boleh nggak Bu buat dipelajari lagi? Rekamannya. Saya kapan hari ngirim ininya si linknya bisa dibuka nggak? Jangan di YouTube, malu saya. Yang di Boleh? drive kemarin ya, Bu? Eh, Link yang di drive, bukan? yang pertemuan keempat sudah saya share zoom-nya belum ya? Sudah, Bu. Bisa dibuka nggak yang itu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Coba saya lagi. Soalnya biasanya kan saya nge-record lewat komputer. Terus ternyata bisa lewat cloud. Nah, terus ya gitu. Nanti coba saya cek lagi ya linknya ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi yang cukup ya? Sepertinya cukup, Bu. Udah. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Jangan lupa dibuka materi limitnya. Ya, materi limitnya jangan lupa dipelajari lagi. Karena sampai deret pun juga ketemu limit gitu. Oke, kalau gitu semoga kalian sehat selalu.